Lagi nyari TWS budget terjangkau yang mic-nya mantul? Nih, gue kasih nih. Tozo A3 TWS half in-ear, langsung aja kita bahas. Untuk harganya dibanderol 299.000. Jadi ya mungkin gue bisa bilang ini 200 ribuan lah ya. Fitur-fitur utamanya: super lightweight alias ringan banget, ergonomic comfort fit. Ya half in-ear berarti enak dan nyaman fitnya. Featuring premium sound, Crystal Clear Call atau ENC. Nah ini mic-nya yang katanya oke banget. One key reset, 22 hour playtime. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Bentuknya half in ear, daya tahan baterainya lumayan panjang, ukuran drivernya gede, dan ENC-nya katanya keren. Karena itu gue kasih poin 7 untuk fitur dan speknya. Sekarang langsung aja kita bahas desain sama build quality-nya Music Lover. Yang gue notice di awal nih, bentuknya termasuk sangat compact, kecil, mungil. Bentuknya kotak, ya kayak bujur sangkar gitu. Terus orientasinya vertikal. Bahannya dari plastik. Kalau Music Lover lihat nih, kelihatan build-nya bagus. Kayaknya dari plastik yang oke nih, yang berkualitas gitu. Finishingnya glossy, rapih. Nah, di bagian depannya ada tulisan Tozo. Di bagian bawah ada USB charging dan ada reset buttonnya. Plus ini ada indikator lampunya. Untuk cara buka case-nya seperti ini. Nah, di bagian dalam case-nya ada buds-nya yang bentuknya half in ear. Ada marking L atau R di samping tempat buds-nya ini. Bagian atas case-nya ada informasi tentang kelistrikannya. Buds-nya yang half in ear ini ada tangkainya. Bahannya secara umum itu mirip case-nya dari plastik yang kerasa cukup premium, finishingnya glossy. Ada dua bagian besar untuk buds-nya, bagian tangkai dan bagian shell atau bagian buds-nya. Nah, bagian tangkainya ini ada bagian navigasi di bagian faceplate-nya dengan cara di touch seperti ini. Terus ada indikator lampu juga di bagian faceplate-nya. Di bagian sebelah bawah dari faceplate di bagian tangkainya ada tulisan Tozo. Bagian sebelah dalamnya ada marking L atau R. Di bagian paling bawah tangkainya ada koper buat chargingnya. Sedangkan untuk buds-nya itu bentuknya ya standar half in ear ya. Jadi yang nggak ada ear tips-nya. Nozzle-nya sendiri itu bentuk lonjong yang nyatu sama bodinya dan tanpa ear tips. Tapi ada filternya. Nah, filternya ini bentuk mesh warna hitam. Di bagian shell-nya, di bagian dalam dan di bagian sebelah atas itu ada vent-nya. Overall nih menurut gua desainnya sederhana, minimalis, compact, tapi kesan premiumnya dapet. Dan pas gue pegang juga build-nya ini termasuk build yang oke loh, yang solid lah gitu. Jadi untuk desain sama build quality-nya gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas koneksinya, yaitu pairing-nya sama latensinya. Untuk koneksinya menurut gue termasuk mudah, cepat. Pairing-nya juga, pairing awal ya, itu cepat banget dan gampang banget. Ya mungkin karena udah Bluetooth 5.3 kali ya. Terus kalau kita udah save, lebih gampang lagi, lebih cepat lagi. Sedangkan untuk latensinya, walaupun belum ada low latensinya, tapi kerasnya cukup aman loh. Cukup sinkron antara gambar dan suaranya. Overall untuk koneksinya gue kasih poin 8. Sekarang kita bahas fittingnya. Untuk yang cocok dan suka pakai half in ear, rasanya TWS ini bakalan enak banget deh. Di kuping gue nih, kalau buat gue ya, ini fittingnya nyaman, enak, dan cukup stabil. Plus kalau gue pakai lama itu nggak ada masalah, tetap nyaman. Terus untuk ukuran half in ear, isolation sama ceilingnya ini termasuk bagus loh. Untuk masalah fitting minimal buat gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas kualitas mic-nya. Music Lover bisa dengerin sampel suaranya. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Tozo A3. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari TWS Tozo A3. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Music Lover udah denger kan sampel suaranya? Ini untuk kelas 200.000 TWS, ini menurut gua oke loh. Gua impress banget loh dengan kualitas mic-nya. Tuning suaranya, kualitas mic-nya ya. Detail, jelas, clear, dan yang gue suka natural loh. Dan cukup berbodi, tebal gitu. Terus ENC-nya nih, noise reduction-nya, menurut gue juga cukup berfungsi dengan bagus loh. Suaranya bisa ngeredam bunyi-bunyi noise di luar dengan baik. Plus yang gue juga suka, cukup stabil. Karena itu untuk kualitas mic-nya gue kasih poin 8,5. Sekarang kita bahas sound quality-nya.
Untuk TWS Tozo A3 ini, menurut gua ini arahnya sangat warm sih. Bassnya itu gede, tebel, berbody, deep. Bahkan menurut gua ini termasuk yang boomy. Untuk midnya, gua rasa ini agak mundur posisinya. Tapi mungkin karena bassnya yang memang gede banget. Buat gua bassnya ini nyebrang jauh loh sampai ke mid. Bahkan cenderung agak nutup. Kalau gue dengerin vokal, itu agak nyampur sama suara bassnya. Sedangkan untuk treble-nya ini yang arahnya halus, smooth. Bahkan mungkin gue bisa bilang ini agak roll off sih. Buat tuning suaranya ini bakalan cocok sama yang suka bass alias yang bass head. Dan yang gak suka yang cering-cering gitu. Genre-genre yang bakalan cocok sama TWS ini sih menurut gue yang butuh bass gede atau impact bass yang besar gitu. Jadi kayak lagu-lagu EDM masuk, hip hop masuk ya, atau lagu-lagu TikTok lah. Itu kayaknya cocok sih buat TWS ini. Sekarang kita akan bahas teknis suaranya. Untuk teknis suaranya, detail dan clarity-nya agak cenderung cloudy sih menurut gua. Tapi resolusinya masih lumayan. Tekstur suaranya masih kita bisa dengerin. Soundstage masih lumayan, masih kita bisa dengerin arah suara pinpointnya. 3D imaging juga masih cukup lega. Sedangkan untuk separasi instrumen memang bukan yang paling kepisah-pisah sih. Tapi gue masih bisa denger karakter dari masing-masing instrumen. Buat transiennya gue ngerasa karena memang bassnya agak gede, jadinya agak sedikit berat gitu. Tapi masih lumayan responsif kok. Dynamic range masih oke, suara kecil masih kedengaran, dan suara besarnya masih cukup kekontrol. Sedangkan untuk noise floor-nya cukup black background, ya cukup bersih dan clean lah. Gue juga nyobain untuk kegiatan entertainment. Kalau nonton film action, ini oke banget. Ya karena rumble bass yang gede, jadi kerasanya kalau film-film kayak action gitu, itu dramatik banget dan real banget kerasanya. Terus kalau main game yang war gitu, yang genre war, ya kayak Mobile Legends, itu kerasa oke juga. Efek-efek rumble-nya itu dapet. Overall untuk sound quality-nya gue kasih poin 6,5. Kesimpulannya musik lover, menurut gue TWS ini cukup menarik sih. Memang kekuatan utama dari TWS ini daya tahan baterai yang cukup panjang. Desainnya juga cukup menarik dan kerasa compact, simple. Terus efek premiumnya dapet, koneksinya juga bagus, dan terutama seperti yang kita bahas di awal, mic-nya istimewa banget. Gue pikir ini buat musik lover yang mau nyari TWS yang affordable ya budgetnya, mau dipakai buat online meeting atau misalnya learning online gitu, belajar online, ataupun mau dipakai podcast ataupun dipakai ngevlog. Rasanya TWS ini bisa dipertimbangkan deh. Tapi kan itu menurut gue sih. Ya, baiknya sih musik lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi, dadah!